udara fisik menjadi salah satu aspek terpenting dalam menjaga kesehatan masyarakat, terutama di daerah perkotaan. Parameter fisik seperti suhu, kelembapan, kecepatan angin, kebisingan, dan konsentrasi debu sangat menentukan kenyamanan serta kemampuan atmosfer dalam menyebarkan polutan. Pemantauan kualitas udara fisik perlu dilakukan karena perubahan nilai-nilai ini dapat memberikan dampak langsung, mulai dari ketidaknyamanan termal, meningkatnya risiko polusi udara, hingga gangguan kesehatan serius. Di kota-kota besar, aktivitas manusia yang padat, kurangnya ruang hijau, dan dominasi bangunan memperparah kondisi udara, sehingga penting bagi kita untuk memahami bagaimana kualitas udara fisik ini berubah dan apa konsekuensinya. Data dan fakta. Untuk data yang pertama, penelitian dalam jurnal mengenai gambaran kualitas udara berdasarkan parameter fisik di Provinsi Banten pada tahun 2023 menunjukkan bahwa kualitas udara fisik di Kota Tangerang dan Tangerang Selatan belum memenuhi standar, terutama di pasar, sekolah, dan pemukiman. Suhu di beberapa titik melebihi 35 derajat Celcius dan kelembapan di atas 60%, relative humidity, memicu ketidaknyamanan serta pertumbuhan mikroorganisme. Selain itu, tingkat kebisingan mencapai 78,9 desibel yang melampaui batas aman untuk aktivitas permukiman. Kondisi ini meningkatkan risiko gangguan kesehatan seperti ISPA, TBC, dan ketidaknyamanan termal bagi masyarakat. Yang kedua, dalam penelitian jurnal mengenai analisis kualitas udara pada kawasan transportasi, industri, perkotaan, pemukiman, dan perdagangan di Kota Tegal menunjukkan bahwa meskipun kualitas udara secara kimia termasuk kategori baik, kualitas udara fisik di beberapa kawasan perkotaan masih perlu perhatian. Suhu udara mencapai 36,8 derajat Celcius, terutama di permukiman, mengindikasikan efek urban heat island. Kelembapan tertinggi 65,8% di kawasan industri berisiko memerangkap polutan, sementara kecepatan angin rendah yaitu 1,2 sampai 1,8 meter per detik, memperburuk sirkulasi udara. Tingkat kebisingan menjadi masalah utama dengan terminal Tegal mencapai 71 desibel A, melebihi standar untuk permukiman dan industri, sehingga berpotensi menimbulkan gangguan pernapasan, stres panas, dan menurunkan kenyamanan masyarakatnya. Untuk fakta yang pertama, dalam penelitian jurnal mengenai pengaruh suhu, kelembapan, dan angin terhadap polusi udara, yaitu studi kasus dataset air quality, menunjukkan suhu, kelembapan, dan angin mempengaruhi konsentrasi polutan di kota. Suhu menurunkan karbon monoksida, sedangkan kelembapan meningkatkan nitrogen dioksida. Kondisi yang seperti kelembapan tinggi dan angin lemah bisa menyebabkan polutan menumpuk dan berdampak buruk pada kesehatan. Faktor fisik udara perlu dipertimbangkan dalam pengelolaan kualitas udara. Untuk yang kedua, fenomena urban heat island. Fenomena ini menyebabkan suhu kota 2-5 derajat Celcius lebih panas dibanding desa karena banyaknya bangunan dan kendaraan. Contohnya, Jakarta bisa 3-4 derajat Celcius lebih panas daripada daerah sekitarnya. Hal ini membuat udara terasa lebih panas dan tidak nyaman, terutama pada musim kemarau. Dan yang ketiga, kebisingan di kota besar. Kebisingan di kota besar seperti Jakarta dan Surabaya bisa melebihi 75 desibel A pada jam sibuk. Hal ini di atas batas aman menurut WHO, yaitu 70 desibel A. Kebisingan berlebihan ini dapat menyebabkan stres, gangguan tidur, dan potensi kerusakan pendengaran jika berlangsung terus-menerus. Dampak terhadap lingkungan, kondisi fisik udara yang buruk dapat memberikan tekanan besar terhadap lingkungan perkotaan. Suhu udara yang semakin panas akibat urban heat island mempercepat proses kimia polutan dan meningkatkan intensitas panas mikro di kota. Kelembapan tinggi serta udara yang tidak bersirkulasi membuat polutan dan debu lebih mudah mengendap di permukaan bangunan, tanaman, serta air hujan.
Kebisingan yang melampaui batas aman juga mengganggu keseimbangan lingkungan, memengaruhi hewan, kualitas ruang publik, dan kenyamanan hidup. Sementara itu, kecepatan angin yang rendah menghambat penyebaran polutan sehingga membuat udara mudah menjadi pengap dan tercemar. Semua kondisi ini memperburuk kualitas lingkungan perkotaan dan mempercepat degradasi ekosistem mikro di dalamnya. Berikutnya ada dampak terhadap kesehatan masyarakat. Dampaknya terhadap kesehatan masyarakat sangat signifikan. Paparan suhu tinggi yang berlebihan dapat menyebabkan stres, kelelahan, hingga dehidrasi. Kondisi kelembaban tinggi dan sirkulasi yang buruk memicu berkembangnya mikroorganisme penyebab penyakit. Kebisingan yang mencapai 70-80 desibel berpotensi menyebabkan gangguan tidur, stres, peningkatan tekanan darah, hingga penurunan pendengaran jika terjadi terus-menerus. Paparan debu dan polutan akibat kualitas udara fisik yang buruk dapat menyebabkan infeksi saluran pernapasan, batuk kronis, iritasi mata, hingga menyebabkan risiko TBC. Kelompok rentan seperti anak-anak, lansia, dan penderita penyakit paru adalah yang paling terdampak. Analisis menunjukkan bahwa kualitas udara fisik di banyak kota Indonesia belum ideal. Suhu tinggi, kelembapan tidak stabil, kebisingan berlebihan, dan kecepatan angin rendah menyebabkan kualitas lingkungan tidak nyaman dan berisiko bagi kesehatan masyarakat. Kondisi ini memerlukan perhatian khusus agar kota tetap menjadi tempat tinggal yang layak dan aman. Dan sebagai rekomendasi, kita perlu menambah ruang terbuka hijau untuk menurunkan suhu dan meningkatkan kualitas udara. Berikutnya, mengontrol kebisingan melalui rekayasa lalu lintas dan pengawasan aktivitas komersial. Ketiga, meningkatkan pemantauan kualitas udara fisik di titik-titik kritis. Keempat, meningkatkan ventilasi alami dan pergerakan angin melalui tata kota yang lebih baik. Dan yang terakhir, mengintegrasi faktor meteorologi dan strategi pengendalian polusi. Nah, dengan upaya yang tepat, kualitas udara perkotaan dapat diperbaiki sehingga mendukung kehidupan yang sehat dan berkelanjutan.